Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat bertatap muka, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai majelis kita ini, marilah kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, dan juga penulis matan kitab ini, yaitu Syekh Abu Syuja Al-Asfahani, yang telah menyusun kitab ini sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah kelak. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tamam. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, dan juga saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, terima semua amal baiknya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita hadiahkan barokah suratul Fatihah untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera sembuhkan berbagai penyakitnya, dan dikembalikan kondisinya sebagaimana semula. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita yang akan dengarkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita insya Allah akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa, Bu? Tentang bagaimana merawat jenazah, khususnya bagaimana menyolatkan jenazah. Masih ingat nggak cara menyolatkan jenazah? Bagaimana tata cara sholat jenazah? Kemarin saya kasih PR untuk menghafalkan bacaan-bacaannya. Sudah hafal belum? Nah, coba tata cara sholat jenazah. Yang pertama apa? Ya, tentu pertama niat dulu. Ya, niatnya tahu? Niatnya tahu, kemarin sudah kita ajarkan. Niatnya harus disesuaikan juga antara laki-laki dan perempuan. Sholat jenazah itu berarti jenazahnya ada di depan kita. Kalau tidak ada di depan kita berarti sholat
Sholat gaib. Kalau ada di depan kita, jenazahnya ada dan kita ada di situ juga, berarti itu sholat jenazah atau sholat mayit. Nah, niatnya kalau jenazahnya laki-laki, niatnya gimana? Usolli ala hadzal mayyiti, ya, arba'a takbiratin, boleh mustaqbilal qiblati, boleh enggak, makmuman, kalau kita makmum, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Jadi arba'a takbiratin, ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Gitu ya. Ingat ya, Bu? Coba usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati, ya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu ya. Mayyiti dan mayyitati. Hadza al-mayyiti, hadhihi al-mayyitati. Ya. Itu tolong diingat. Kemudian takbir yang pertama. Takbir yang pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Nah, kemudian takbir yang kedua baca sholawat. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah cukup. Ya, itu yang paling minimal. Kalau mau versi yang lebih panjang dan itu dianjurkan, berarti sholawatnya seperti sholawat ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga baca apa? Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan laha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Kemudian yang keempat, takbir yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, itu tolong dihafalkan. Setelah takbir keempat, kemudian baca doa tadi, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam sholat jenazah, disunahkan menambahkan wabarakatuh, ya. Kalau sholat biasa kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Tapi kalau sholat jenazah, itu disunahkan dibaca lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Selesai. Itu tadi tata cara sholat jenazah. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang zakat. Kitabuz zakat. Ya, ini zakat ini sangat penting dan pembahasannya juga lumayan agak panjang. Jadi nanti tolong diperhatikan sekali. Kemudian coba saya baca terlebih dahulu matannya. Kitabuz zakah. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Kitab zakat, ya. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal athman waz zuru' wath thimar wa urudut tijarah. Ya. Kitabu ahkamiz zakat. Ya. Kitab tentang hukum-hukum zakat. Wahia lugotan, ini definisi zakat secara bahasa. Ya. Apa itu makna zakat secara bahasa? Wahia lugotan an-nama. Ya. Zakat itu secara bahasa artinya adalah an-nama. Apa itu an-nama? An-nama itu artinya tumbuh, berkembang atau tumbuh. Kenapa dinamakan berkembang atau tumbuh? Karena zakat, harta kita, kalau kita zakati itu bukannya berkurang, justru berkembang, bertambah, bertumbuh, dan berkembang, dan mensucikan. Makanya dinamakan an-nama.
Ya, zakat itu an-nama, berkembang. Wa syar'an, dan secara syariat, ya, secara terminologi syariat, zakat itu maknanya adalah ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Secara syariat, zakat itu adalah nama bagi harta yang tertentu, harta yang khusus, ya. Ismun limalin makhsusin, nama untuk harta yang khusus, yang tertentu, yu'khadhu min malin makhsusin, yang diambil dari harta yang tertentu juga, ya. Jadi bukan sembarang harta, ada kriterianya, ya. Kemudian ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu juga, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dan didistribusikan kepada kelompok tertentu juga. Itu namanya zakat. Ya, secara syariat saya ulangi, zakat itu adalah nama untuk harta tertentu. Jadi zakat itu harta, ya. Nama untuk harta yang tertentu, kemudian yu'khadhu min malin makhsusin, yang diambil dari harta tertentu juga, ya, harta yang khusus juga. Kemudian ala wajhin makhsusin, diambil dengan cara tertentu juga, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dan didistribusikan kepada kelompok tertentu juga. Karena tidak semua orang itu berhak mendapatkan zakat, ya. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa penerima zakat itu ada berapa, Bu? Ada 8 asnaf. Asnaf itu kategori. Ada 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat, ya. Di antaranya apa? Ya, fakir, miskin, fisabilillah, wal gharimina 'alaiha, orang-orang yang punya hutang, yang nggak sanggup membayar, dan lain sebagainya, ya. Itu 8 asnaf. Termasuk amil zakat itu juga mendapatkan bagian zakat. Ada 8 asnaf. Makanya disebutkan di sini didistribusikan kepada kelompok tertentu juga. Oke. Kemudian tajibuz zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi, yang pertama. Dan zakat ini wajib dikeluarkan di dalam 5 hal, ya, di dalam 5 harta, ya. 5 hal atau 5 harta. Yang pertama apa? Al-mawashi. Al-mawashi di sini walau abbaro bin na'ami lakana aula. Mawashi di sini adalah binatang ternak. Tetapi kemudian si pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim, itu mengomentari apa yang ditulis oleh penulis matan atau penulis aslinya, yaitu Syekh Abu Suja al-Asfahani. Dikatakan oleh beliau begini, walau abbaro bin na'ami lakana aula. Kalau seandainya penulis matan ini, yaitu Syekh Abu Suja al-Asfahani, menulis dengan ungkapan an-na'am, bukan mawashi, itu lebih utama. Ya, kata beliau. Jadi ada istilah al-mawashi, ada istilah an-na'am. Kalau al-mawashi itu seluruh hewan ternak, mau itu hewan yang halal maupun hewan yang haram, itu disebut dengan al-mawashi. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah hewan ternak yang halal dimakan. Dan itu disebut dengan an-na'am, ya, an-na'am. Jadi kalau al-mawashi itu babi, itu juga ternak, ya kan? Anjing itu ternak juga. Misalnya apa lagi? Biawak, buaya, itu juga hewan ternak. Itu al-mawashi. Al-masyiyah, jamak dari masyiyah. Tapi kalau an-na'am itu biasanya digunakan untuk menyebut hewan ternak yang halal, seperti sapi, kerbau, unta, dan kambing, ya. Makanya dikatakan di sini seandainya si penulis, yaitu Syekh Abu Suja al-Asfahani, mengungkapkan dengan kalimat an-na'am, lakana aula, maka hal itu lebih utama. Kenapa? Li'annaha akhassu minal mawashi, karena an-na'am itu lebih khusus dibanding al-mawashi, ya. An-na'am tadi istilah yang digunakan untuk hewan-hewan yang halal itu lebih khusus dibanding dengan al-mawashi yang merupakan istilah umum untuk seluruh hewan ternak, gitu ya.
Wal kalam huna fil akhos, sedangkan pembicaraan di sini konteksnya adalah membicarakan hewan-hewan yang lebih khusus, yaitu hewan yang halal dimakan, ya. Itu yang pertama. Jadi yang wajib dizakati itu adalah pertama apa, Bu? Hewan ternak. Ada 5 hal atau 5 harta yang wajib dizakati. Yang pertama, hewan ternak. Nanti hewan ternaknya apa kita bahas, ya. Kemudian yang kedua, wal athman. Urida biha az-zahab wal fiddah. Athman yang kedua adalah mata uang, ya, atau barang berharga. Di sini yang dimaksud dengan mata uang atau barang berharga itu adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak itu wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, waz-zuru'. Zuru' itu apa? Az-zuru' itu adalah pertanian, hasil pertanian. Wa urida biha al-aqwat, yang dimaksud dengan hasil pertanian di sini adalah hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok, ya, yang menjadi bahan makanan kita seperti beras, gandum, kurma dan lain sebagainya, ya. Ya, kalau kurma itu masuknya thimar, nanti buah-buahan. Ya, gandum, beras, jagung dan lain sebagainya. Itu termasuk zuru', hasil pertanian. Wathimar, yang keempat athimar. Thimar itu apa? Buah-buahan. Kemudian yang kelima wa'urudut tijarah, barang dagangan. Wasayati kullun minal khamsah mufassalan, dan masing-masing akan dijelaskan secara lebih terperinci. Jadi kita ulangi, ada 5 hal atau 5 harta yang wajib dizakati. Yang pertama apa, Bu? Binatang ternak. Kedua, mata uang, atau dalam hal ini emas dan perak. Nanti kalau uang seperti apa? Gitu kan? Nah, nanti akan kita bahas, tapi kurang lebih nanti uang itu akan dihitung, dikonversi dengan emas dan perak. Misalnya kita nggak punya emas, tapi punya uang. Nah, nanti dikonversi ke emas atau perak. Berapa nilai uang kita, seharga emas itu berapa, gitu ya. Kemudian, yang ketiga apa, Bu? Hasil pertanian atau zuru. Yang keempat, buah-buahan. Yang kelima, ya, yang kelima adalah barang dagangan. Nah, ibu-ibu ini kan pedagang semua nih, saudagar semua. Jadi kalau nanti dagangannya sudah mencapai nisab, nanti kita bahas nisabnya, ya, haul dan nisab, maka wajib dizakati, ya. Oke, kemudian kita bahas satu persatu. Fa ammal mawashi fatajibuz zakatu fi thalathati ajnasin. Nah, adapun hewan ternak yang wajib dizakati itu hanya ada 3, Bu. Ada 3 jenis hewan yang wajib dizakati. Minha diantaranya adalah wahia al-ibil. Yang pertama onta. Kedua al-bakor, sapi. Yang ketiga al-ghanam, kambing. Jadi hewan yang wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya itu hanya 3 ini. Pertama onta, kedua sapi, ketiga kambing. Nah, bagaimana kalau kerbau? Kerbau itu dikiaskan dengan sapi. Yuqasu bil bakor, dikiaskan dengan sapi. Jadi kalau kita punya kerbau, nggak punya sapi, nah itu zakatnya sama dengan sapi. Ya, gitu nanti. Artinya apa? Hewan selain 3 ini, itu kalau kita punya tidak wajib zakat. Misalnya apa? Kita punya kuda. Nah, nanti itu nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat hewan ternak. Tapi kalau kuda itu kita jual belikan, nanti masuknya zakat barang dagangan, bukan hewan ternak, gitu ya. Oke, selanjutnya, fala tajibu fil khayli warraqiqi wal mutawalladi mathalan baina ghonamin wa dhabain. Sehingga karena ada 3 jenis tadi yang wajib zakat, maka al-khayl, kuda tadi, itu tidak wajib zakat. Ya, fala tajibu az-zakatu fil khayli. Maka tidak wajib zakat pada
Kuda nggak wajib dizakati. Warroqiq, kemudian ini berbicara zaman dahulu, budak, ya. Budak itu juga tidak wajib dizakati kalau kita punya budak. Misalnya sekarang ini masih ada perbudakan, tapi kan sekarang sudah nggak ada ya. Kalau kita punya budak, maka itu tidak wajib dizakati. Wal mutawalladi mathalan baina ghanamin wa dhabain. Dan yang tidak wajib dizakati juga adalah hewan yang merupakan hasil kawin silang antara kambing dengan kijang. Apa namanya? Istilahnya blasteran, ya. Hewan blasteran antara kambing dengan kijang, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, misalnya ada kambing liar di hutan atau kambing hilang di hutan, kemudian kawin dengan kijang di hutan. Akhirnya melahirkan anak. Nah, anaknya ini tidak wajib dizakati. Itu tentang hewan ternak ya. Kemudian apa saja syaratnya? Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Dan syarat-syarat wajib zakat terhadap hewan ternak itu ada 6. Ya. Syarat zakat terhadap hewan ternak itu ada 6. Apa saja? Wa fi ba'di nusakhil matan sittu khisalin, dan di sebagian naskah disebutkan dengan istilah 6 kategori atau 6 sifat, ya. Sama saja, atau 6 hal, 6 syarat untuk wajib zakat hewan ternak. Yang pertama al-Islam. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus seorang yang muslim, ya. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Orang kafir asli itu maksudnya gimana, Bu? Kafir yang sejak dari lahir. Artinya dia orang tuanya kafir. Jadi sebenarnya ketika lahir dia itu belum kafir. Tapi kemudian ketika sudah dewasa dia diajari, ya sudah besar diajari oleh orang tuanya. Kemudian dia menjadi kafir seperti orang tuanya. Nah ini dinamakan dengan kafir asli. Kafir yang sejak lahir. Ya, itu tidak wajib zakat. Wa ammal murtaddu fasahihu anna malahu mauqufun. Sedangkan orang murtad menurut pendapat yang benar maka hartanya itu ditahan dulu. Artinya nggak wajib zakat dulu, ditahan dulu. Kalau kafir asli yang kafir sejak lahir itu dia memang nggak wajib zakat. Ya udah harta-harta dia gitu loh. Bukan hanya nggak wajib zakat, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, semuanya. Nggak wajib haji. Nah itu di dunia. Tapi nanti di akhirat urusan lain kan gitu ya. Urusan lain nanti akan ditagih, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kenapa? Dulu tidak mau mengerjakan zakat, tidak mau mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dikatakan, masalakakum fi saqor. Apa yang menyebabkan kalian diseret ke dalam neraka sakor, kata Allah. Ya. Kemudian apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami dulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, artinya mereka bukan orang yang Islam. Nggak mengerjakan sholat, nggak mengerjakan zakat. Itu yang menyebabkan mereka diseret, dijerumuskan ke dalam neraka sakor. Ya. Sedangkan tadi kafir murtad, orang yang tadinya muslim kemudian murtad, maka fas-shahih anna malahu mauquf. Menurut pendapat yang benar di dalam mazhab Syafi'i, hartanya itu ditahan dulu, bukan tidak wajib zakat tapi ditahan dulu. Fa in 'ada ilal Islam wajabat alaihi. Kalau suatu saat dia kembali kepada Islam, artinya masuk Islam lagi, maka wajib dia zakat. Ya. Maka dia wajib zakat. Wa illa fala, tapi kalau nggak kembali ke Islam, ya sampai kemudian dia mati, ya sudah, dia nggak wajib zakat. Kalau dia punya harta banyak, misalnya hartanya ini berupa hewan ternak, dia kaya, kemudian murtad, maka hartanya ini ditahan dulu. Tapi kalau sampai kemudian dia mati, tidak masuk Islam, ya sudah, berarti dia tidak wajib zakat. Tapi kalau suatu saat masuk Islam, wajib dizakati hartanya itu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, al-hurriyah. Apa itu? Al-hurriyah itu merdeka, artinya tidak menjadi budak. Jadi orang merdeka seperti kita sekarang gitu ya.
fala zakata ala raqiqin, maka tidak wajib zakat bagi seorang budak. Kalau ada budak ya, kemudian dia kaya misalnya ya, atau punya harta, punya hewan ternak yang banyak, karena dia budak maka tidak wajib zakat. Kemudian ammal muba'at fatajibu alaihi zakat fima malakahu bi ba'dihi al-hur. Adapun budak muba'at itu apa, Bu? Budak yang sebagian dirinya merdeka, sebagian lain masih menjadi budak. Itu ada dulu seperti itu ya. Jadi setengahnya masih menjadi budak, tapi setengahnya lagi sudah merdeka. Ya, mungkin dia ada perjanjian dengan tuannya, begitu ya. Sehingga kalau budak muba'at ini, maka wajib zakat, ya. Wajib zakat fima malakahu ba'dihil hur. Wajib zakat terhadap harta yang dia miliki, ya, pada bagian dirinya yang merdeka. Ya. Jadi kalau memang dia punya harta, punya hewan ternak, dia wajib zakat terhadap sebagian dirinya yang merdeka. Itu ya. Kemudian syarat yang ketiga, wal milkut tam. Syarat yang ketiga itu adalah milik penuh. Hewan ternak tadi menjadi milik penuh, ya. Ai fal milkut dhaif la zakata fihi kal mushtara qabla qabdihi la tajibul fihi zakat. Nah, milik penuh di sini maksudnya seperti apa? Milik penuh itu artinya bukan milik sebagian. Fal milkud dhaif, adapun kepemilikan yang lemah. Nah, kepemilikan yang lemah itu nanti kita jelaskan. La zakata fihi, tidak wajib zakat. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan lemah? Kal mushtara qabla qabdihi, la tajibu fihi zakat. Kepemilikan lemah itu maksudnya adalah apabila kita beli barang, tapi barangnya itu belum di tangan kita. Itu masih kepemilikan tapi belum penuh. Misalnya kita beli onta, ya, beli ontanya di mana? Di Arab, ya kan? Kita sudah bayar nih, kita bayar onta 50 juta satu ekor onta. Tapi ontanya itu belum ada di tangan kita. Ontanya itu baru akan dikirim dari Arab ke Indonesia misalnya. Nah, itu belum wajib zakat, ya. Belum wajib zakat karena ini disebut dengan al-milkud dhaif, kepemilikan yang lemah, bukan al-milkud tam, bukan kepemilikan penuh. Dia baru akan menjadi kepemilikan penuh kalau sudah berada di tangan kita. Ya. Kalau belum berada di tangan kita, itu artinya al-milkud dhaif, kepemilikan yang lemah. Kama yaqtadhihi kalamul musannif taba'an lil qaulil qadim. Nah, ini sebagaimana yang diungkapkan oleh musannif, oleh penulis kitab ini, sesuai dengan pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i. Pendapat lamanya Imam Syafi'i. Kalau menurut pendapat lamanya Imam Syafi'i, maka dia tidak wajib zakat, ya. Tidak wajib zakat yang seperti tadi. Kepemilikan lemah itu tidak wajib zakat. Ya, masih ingat nggak, Bu? Qaul qadim dan qaul jadid. Lupa ya? Oke, saya jelaskan lagi. Imam Syafi'i itu dikenal dengan dua pendapatnya. Pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama dinamakan dengan qaul qadim. Itu pendapat lama beliau. Ya. Pendapat lama itu kapan? Ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Jadi ketika beliau berada di Irak, beliau menulis kitab fikih, mengeluarkan fatwa-fatwa tentang fikih, ya, kemudian menjadi rujukan saat itu. Fatwa-fatwanya, hukum-hukum yang ditulis Imam Syafi'i. Itu ketika beliau berada di Irak. Tapi kemudian beliau pindah ke Mesir, hijrah ke Mesir. Dan di Mesir juga beliau kemudian menulis kitab lagi, fikih juga. Nah, pendapat beliau ketika di Mesir ini kemudian banyak merevisi pendapat beliau ketika berada di Irak. Sehingga pendapat-pendapat beliau di Mesir ini yang beberapa hal itu berbeda dengan pendapat ketika beliau di Irak disebut dengan qaul jadid. Ya, qaul jadid, pendapat barunya Imam
Syafi'i. Nah, menurut pendapat lamanya Imam Syafi'i, orang yang kepemilikannya itu kepemilikan lemah, ya, al-milku dhaif tadi, yang hartanya itu belum harta penuh, artinya masih belum di tangan tadi, yang kepemilikannya merupakan kepemilikan lemah, itu belum wajib zakat menurut qaul qadim, menurut pendapat lama. Lakinnal jadid al-wujub. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika beliau di Mesir, ini wajib. Nah, ini bedanya, salah satu bedanya. Menurut pendapat atau qaul jadidnya Imam Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i, kepemilikan lemah itu juga tetap wajib zakat. Ya, walaupun barangnya itu belum di tangan. Ontanya tadi misalnya belum di tangan kita, tapi sudah kita beli. Nah, ini sudah wajib zakat. Itu Bu ya. Kemudian syarat yang keberapa tadi? Nah, sekarang yang keempat ya. Yang keempat adalah, dan kelima, 4 dan 5, an-nisab wal haul. Nisab dan haul. Ya. Tahu Bu ya, nisab dan haul itu apa? Nisab itu, nah kita bacakan. An-nisab ismun liqadrin ma'lumin mimma tajibu fihi zakat. Nisab adalah batasan tertentu wajib dikeluarkannya zakat. Misalnya, zakat emas itu nisabnya berapa? Kalau rupiah itu berapa juta? Gitu loh. Atau emasnya itu berapa gram? Wajib dikeluarkan zakat. Kalau emas itu sekarang ini ya, kalau emas itu nisabnya adalah 85 gram. Nah, itu namanya nisab. Batasan minimal wajib dikeluarkannya zakat. Nah, kalau rupiahnya berapa? Nanti tinggal dikalikan. 85 gram dikali harga emas saat ini. Itu berapa? Itu namanya nisab. Kalau haul itu 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh. Hitungan 1 tahun penuh itu diukur dengan tahun Hijriah, bukan Masehi. Ya, misalnya sekarang bulan apa? Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? Dzulqa'dah. Ya, kalau kita punya harta sekarang, dihitung sampai 1 tahun ke depan, bulan Dzulqa'dah tahun depan. Itu berarti 1 haul ya. Jadi yang kelima dan keenam adalah al-haul. Falau naqasa kullun minhuma fala zakata. Seandainya belum mencapai nisab dan belum mencapai haul, maka harta tadi atau hewan ternak tadi belum wajib zakat. Misalnya punya ternaknya itu baru setengah tahun, baru 3 bulan, atau baru 11 bulan. Karena belum 1 tahun, maka belum wajib zakat. Ya. Atau belum mencapai batas nisab. Itu juga sama, belum wajib zakat. Ya, gitu. Jadi harus memenuhi 2 kriteria ini, yaitu mencapai batas nisab dan mencapai batas haul. Jadi kalau kita misalnya memelihara kambing dan banyak ya, walaupun sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul, itu belum wajib zakat. Tapi kalau sudah mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisab juga, ini harus bareng dua-duanya. Jadi nisab juga dapat, haulnya juga dapat. Kalau dua-duanya ini sudah terpenuhi, maka wajib zakat. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, sudah mencapai nisab tapi belum sampai haul, maka belum wajib zakat. Atau sebaliknya, sudah 1 tahun tapi belum mencapai nisab, juga tidak wajib zakat. Misalnya, sudah 1 tahun kita memelihara kambing, memelihara sapi di kampung, misalnya. Tapi jumlahnya segitu-segitu aja. Masih 1 aja, masih 2 aja kan. Melahirkan sapi kita, tapi kemudian mati. Ya, artinya kan nggak bertambah-tambah. Dan itu belum mencapai nisab. Maka itu juga tidak wajib zakat. Ya. Kemudian yang keenam, ini untuk hewan ternak ya tadi ya. Wasaumu wa huwa ar-ra'yu ala kala'in mubahin. As-saum di sini maksudnya adalah ya dipelihara atau digembalakan di padang rumput yang mubah. Artinya apa? Digembalakan dengan bebas, dengan liar. Tidak dipakanin secara apa namanya, dibeli itu ya. Tidak dikasih makan dengan cara membeli atau sengaja dikasih makan. In ulifat al-masyiyah mu'dhamul hauli fala zakata fiha. Nah, seandainya hewan ternak kita itu dikasih makan
dengan sengaja kita sendiri ngasih makan, ya, membeli atau istilahnya kalau di kampung itu apa, ngarit ya, ngarit begitu, sepanjang tahun atau sebagian besar tahun, maka itu tidak wajib dizakati, Bu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang wajib dizakati itu adalah hewan ternak yang makannya itu digembalakan di padang rumput, ya, apa? Liar. Ya, artinya rumputnya itu tidak belilah atau tidak kita cari, tapi memang mereka makan di padang rumput biasa, di padang rumput yang ya angon lah ya, ya begitu, ya. Jadi bukan kita yang nyarikan mereka, tapi mereka mencari sendiri di padang rumput, di sawah, mereka nyari sendiri. Nah, kalau seandainya hewan ternak kita itu kita kasih makan di sebagian besar tahun, di dalam satu haul, dalam satu tahun itu sebagian besarnya kita kasih makan, maka itu enggak wajib kita zakati. Fa in ulifat nisfahu fa aqal qadran ta'ishu bidunihi bila dhararin bayyinin wajabat zakatuha. Tapi kalau seandainya kita kasih makannya itu setengah tahun atau kurang dari setengah tahun dan tidak terjadi masalah apapun pada hewan tadi, maka wajib zakat. Jadi kalau kita kasih makannya itu kurang dari setengah tahun atau setengah tahun dan tidak terjadi bahaya apapun terhadap hewan ternak kita, maka wajib zakat. Artinya yang tidak wajib zakat tadi adalah kalau kita kasih makan itu di sebagian besar tahun. Kalau di sebagian kecil atau di setengah tahun, maka wajib zakat. Itu tadi 6 syarat bagi zakat hewan ternak, ya Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya, lanjut dulu ya. Itu yang pertama. Ya, dari 5 hal. Yang pertama hewan ternak. Kemudian yang kedua, wa ammal athman fasyai'ani. Ya. Zakat mata uang atau barang berharga, yaitu emas dan perak. Ammal athman fasyai'ani az-zahab wal fiddah. Yang dimaksud dengan athman atau mata uang itu adalah zahab dan fiddah, emas dan perak. Madrubaini kana aula. Baik itu emas dan perak itu dicetak ataupun tidak. Artinya kalau emas itu berbentuk batangan ataupun sudah dalam bentuk perhiasan, itu juga wajib dizakati. Wa sayati nisabuhuma, dan nisabnya akan dibahas selanjutnya. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha ay al-athman khamsatu asya. Dan syarat wajib zakat terhadap emas dan perak ini ada 5, ya. Jadi syarat mengeluarkan zakat emas dan perak itu ada 5. Kalau tadi ada 6, ini ada 5. Yang pertama Islam, sama seperti tadi ya. Seperti hewan ternak harus Islam. Yang kedua al-hurriyah, merdeka, harus orang merdeka. Wal milkut tam, sama, kepemilikan penuh, harus sudah benar-benar dimiliki, sudah berada di tangan. Wan nisab, kemudian nisab, ya, batas tertentu atau batas minimum wajib dikeluarkannya zakat. Wal haul, dan satu tahun. Wasayati bayanu dzalika, dan akan dijelaskan penjelasan mengenai nisab dan haul ini. Jadi ada 5, bedanya cuma 1. Apa Bu tadi bedanya? Digembalakan di tempat terbuka, karena emas dan perak kan nggak mungkin digembalakan, ya. Iya, kecuali emas dan peraknya bisa digandakan ya. Jadi kayak tuyul gitu. Nanti akan dijelaskan, kita akan bahas mengenai nisab dan haulnya emas. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa nisabnya emas itu berapa, Bu? 85 gram. Nah, itu kalau rupiahnya berapa? Tinggal dikalikan 85 gram itu dikali harga emas sekarang. Berapa harga emas sekarang? Berapa? Sejuta berapa? 1 gram emas murni ya. Jadi pokoknya yang emas murni. Harga terendah emasnya. Hampir 2 juta. 1,7 ya. Ya. Tinggal dikalikan saja 1,7 juta kali 85 gram. Coba dikali berapa? Berapa?
Coba. Berapa ratus juta tuh? Harga terendah saja. 144 juta 500. Kalau kita punya emas senilai 85 gram atau punya uang seharga berapa? 144 juta 500, maka itu sudah masuk nisab. Itu namanya nisab, ya. Zakatnya berapa? Zakatnya dikurangi 2,5%. Dikurangi saja 2,5%. Coba berapa? 3,5 juta. Ya, itu zakat. Itu zakatnya yang harus dikeluarkan. Dan itu bukan hak kita. Harus kita keluarkan. Ya, kalau kita punya harta segitu dan sudah mencapai haul, nisab dan haulnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh soal nisab dan haul ini. Belum wajib. Belum mencapai harta segitu. Ketahuan tabungannya. Sama dong, Bu. Ya. Tapi kalau sampai kita punya tabungan selama 1 tahun, itu lebih dari 144 juta tadi, ya itu wajib zakat. Kalau sampai setahun ya, ngendap di tabungan kita, atau kita punya emas 85 gram, ngendap, kita simpen, sudah mencapai 1 tahun, 1 haul, wajib kita keluarkan zakatnya, 2,5%. Ya. Oke, selanjutnya, yang ketiga adalah az-zuru, zakat hasil pertanian. Wa arada al-musannif biha al-muqtat min hintah wa syair wa adas wa arus. Yang dimaksud dengan zakat pertanian di sini adalah al-muqtat atau bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok ini apa saja? Pertama, hintah. Hintah itu gandum putih, syair gandum merah, ya. Adas itu kacang adas tuh, Bu. Ya. Adas tuh. Kemudian arus, beras. Nah, termasuk ya. Arus. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaran kadzurratin wa humus. Demikian juga ya bahan makanan yang tidak wajib, artinya bukan makanan pokok, tapi biasa dikonsumsi juga, sering dikonsumsi. Misalnya apa? Dzurrah, jagung. Jagung itu juga wajib dizakati. Dan humus. Tahu kacang humus? Kacang Arab itu loh. Kalau orang pulang haji, pulang umroh, itu kan ada kacang kecil-kecil tuh yang bulat-bulat. Ya, itu kacang humus namanya. Ya, kacang humus. Ya. Fatajibuz zakatu fiha bi thalathati syara'id. Syarat wajib zakat hasil pertanian. Ya. Hasil pertanian itu ada 3 syarat, ya, wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama apa? An yakuna mimma yazra'uhu ay yastanbituhu al-adamiyun. Jadi hasil pertanian tadi harus merupakan hasil tanaman manusia. Artinya bukan tumbuh sendiri. Jadi pertanian tadi, hasil pertanian tadi itu sengaja ditanam, bukan karena tumbuh sendiri. Ya, misalnya kalau ada kacang, ya kita memang tanam kacangnya. Kita tanam padi ya, memang kita tanam padinya, bukan tumbuh sendiri gitu loh. Ditanam. Ya, jadi yang syarat yang pertama karena ditanam secara sengaja. Nah, kemudian fa'in nabata bi nafsihi bi hamli ma'in aw hawain fala zakata fihi. Seandainya hasil pertanian tadi tumbuh secara sendirinya, misalnya dengan apa? Misalnya karena terbawa oleh aliran air, hujan misalnya. Hujan itu membawa biji-bijian, kemudian sampai ke sawah. Kemudian di sawah itu dia tumbuh, ya, kacang-kacangan, tumbuh padi. Nah, ini yang tidak wajib dizakati karena tidak sengaja. Atau misalnya terbawa angin, ya. Misalnya biji-bijiannya terbang kena angin, kemudian jatuh di suatu lahan, kemudian tumbuh di situ dan banyak. Nah, ini tidak wajib dizakati karena tidak sengaja ditanam. Yang wajib itu kalau sengaja ditanam, ya. Kemudian wa an yakuna qutan muddakharon. Nah, yang kedua, syarat yang kedua harus merupakan bahan makanan yang
bisa disimpan atau yang disimpan di gudang misalnya. Jadi misalnya kita tanam padi, secara sengaja panen, kemudian hasil panennya itu kita simpan di gudang. Wasabaqa qoriban bayanul muqtad, dan sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-muqtad. Bahan makanan pokok tadi apa maksudnya? Bahan makanan yang memang biasa dikonsumsi oleh manusia di wilayah tersebut. Kemudian wa kharaja bil quti ma la yuqtatu minal abros nahwal kamun. Nah, dan dikecualikan tidak termasuk daripada makanan pokok itu adalah bumbu-bumbuan. Seperti kamun, kalau di negeri-negeri Arab itu ada bumbu namanya kamun. Ya, itu kayak kalau nggak salah warnanya kuning begitu. Kayak bumbu-bumbu India begitulah kamun itu. Nah, ini dikecualikan. Jadi kalau kita misalnya menanam tanaman bumbu-bumbuan, serai, kunyit, jahe misalnya ya, ini tidak termasuk makanan pokok. Jadi kalaupun sudah mencapai nisab, ini tidak wajib dizakati. Ini karena bukan makanan pokok, ya, tapi bumbu-bumbuan. Ya, itu dikecualikan ya. Kemudian wa an yakuna nisaban. Nah, syarat yang keberapa, Bu? Ketiga, harus mencapai nisab. Ya, nanti nisabnya berapa? Wa huwa khamsatu ausukin la qishra 'alaiha fi ba'dhin nusakh an yakuna khamsata ausukin bi isqatin nisabin. Nah, harus mencapai nisab. Nisabnya itu berapa? Nisabnya adalah 5 wasak tanpa dihitung dengan kulitnya. Ya. 5 wasak itu berapa? Jadi 5 wasak itu adalah kalau hitungan kilogramnya adalah 653 kilo. Jadi gini, hitungannya itu 1 wasak itu hitungannya adalah 1 sok. 1 wasak itu adalah 60 sok. 60 sok itu sama dengan 1 soknya itu sama dengan 2,176 kilo. 2 kilo lebih 1 sok. Jadi kalau dikali 5 wasak itu adalah 60 dikali 5 kemudian dikali 2,176. Totalnya, coba Bu dihitung, Bu. Jadi kan 5 wasak. 5 wasak itu kali 1 wasak itu 60 sok. Kali 60. 60 kali 5. Ya. Kemudian dikali 2, 1 sok itu 2,176 kilo. Dikali 2,176 kilogram. Jadinya 60 dikali 5 dikali. Ya, jadi gini, bentar saya ulangi ya. Jadi kan nisabnya itu 5 wasak. 1 wasak itu adalah 60 sok. Ya. 60 sok. 1 soknya itu 2,176 kilo. Ya, jangan 3 kilo. 2,176. 2,176 kilo. Kali 5 wasak. Enggak. Nisabnya itu 5 wasak. Ya. Tadi belum dikali 5 itu. Nisabnya itu 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 soknya itu 2 kilo 176 kilo. Iya, 2 kali 60 kan. Ya. Itu 652,8. Ya, 652,8. Dibulatkan menjadi 653. Nah, itu nisabnya. Ini dihitung tanpa kulit. Iya, sudah dilepas. Jadi kalau misalnya kita punya beras, ya, punya beras 6 ton atau 6 kintal? Kintal. Nah, 6 kintal, 6,53 kintal. Ya, kalau kita punya beras, berasnya itu kan sudah terlepas kulitnya ya, bukan gabah lagi tapi sudah menjadi beras. Ya, sudah diselip, mencapai 653 kilo, itu sudah mencapai nisab. Dan ini tidak harus menunggu
haul. Tidak ada syarat haul di dalam zakat hasil pertanian. Setiap panen harus dizakati. Betul. Kalau sudah mencapai nisab. Apa? Nah, setahun 2 kali ya. Ya, kalau padi, betul. Kemarin malah 2 tahun. 2 tahun nggak panen? Waduh. Kan keringan cuacanya. Nah, itu. Keringan. Ya. Ya, makanya nggak ada syarat haul di sini, ya. Begitu panen, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Karena kalau nunggu haul busuk, Bu. Kan gitu ya. Itu zakat pertanian. Tidak wajib menunggu, tidak harus menunggu haul, tapi harus mencapai nisab. Nisabnya 653 kilo. Wa amma thimar. Nah, sekarang yang keempat yaitu zakat buah-buahan. Amma thimar fatajibu zakatu fi syai'aini minha thamratun nakhli wa thamratul karam. Adapun zakat buah-buahan, maka yang wajib dizakati itu hanya 2. Ada 2 buah. Yang pertama apa? Thamratun nakhli, yaitu buah kurma, wa thamratul karam, dan buah anggur kering, ya, atau kismis. Wal murad bihataini at-thamrataini at-tamr waz zabib. Dan yang dimaksud dengan 2 buah-buahan ini adalah kurma dan zabib, atau tadi kismis. Itu wajib dizakati. Nah, kalau buah-buahan yang lain gimana? Buah-buah yang lain itu masuknya zakat apa? Zakat perdagangan nanti. Ya, bukan zakat buah, tapi zakat perdagangan nanti ini. Yang terakhir, zakat perdagangan. Misalnya kalau kita dagang mangga, duren, jambu dan lain sebagainya, itu masuknya bukan zakat buah-buahan, tapi zakat perdagangan, ya. Yang masuk dalam kategori zakat buah-buahan itu hanya 2 tadi, kurma dan kismis, ya, kurma dan kismis. Kemudian wa syaraitu wujubi zakah fiha ay thimar arba'atu asya. Ada 4 syarat wajib zakat buah-buahan. Yang pertama, al-Islam, sama tadi ya, Islam. Kemudian al-hurriyah, merdeka. Wal milkut tam, kepemilikan penuh. Wan nisab, dan nisab. Jadi ini sama, tidak harus menunggu haul. Karena kalau nunggu haul keburu basi duluan, ya, setahun penuh itu basi. Kurma itu, Bu, Ibu pernah nyimpen kurma nggak? Nggak pernah. Ya, kurma itu, ya, kalau kita simpan tanpa diawetkan di dalam kulkas misalnya atau di freezer, itu 3 bulan sudah berjamur. Hah? Putih-putih atau ada jamurnya hitam-hitam. Ya, kutuan juga, kemudian berjamur hitam-hitam juga. Nah, kurma. Ya, saya pernah bawa kurma itu 3 box atau 2 box itu. Niat saya simpen buat stok gitu ya. Ternyata 3 bulan berjamur. 3 bulan sudah berjamur itu. Ya, itu makanya tidak harus menunggu haul. Kemudian famata intafa syartun min dzalika fala wujuba. Kalau seandainya salah satu di antara syarat-syarat tadi ada yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib zakat. Misalnya tadi, ya, tidak mencapai nisab, ya, belum wajib zakat. Atau kemudian salah satu syaratnya tidak terpenuhi, belum menjadi milik penuh, itu juga belum wajib zakat. Dan yang terakhir, yang wajib dizakati adalah urudut tijarah, barang dagangan. Fatajibuz zakatu fiha bisyara'id al-madhkurah. Wajib zakat di dalam barang dagangan itu dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Yaitu apa? Seperti di dalam zakat barang berharga. Apa tadi syaratnya? Emas dan perak. Islam, merdeka, milik penuh, nisab, dan haul. Jadi kalau barang dagangan itu syaratnya sama dengan syarat emas dan perak. Jadi ada haulnya di situ. Misalnya jualan kita apa? Elektronik misalnya. Ya, itu harus dizakati kalau sudah mencapai haul dan mencapai nisab. Misalnya jualan kita adalah pakaian, baju muslim. Nah, kalau sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul, maka itu wajib dizakati. Wat tijarah hiya at-taqlib fil mal li ghardhir ribhi.
Yang dimaksud dengan dagangan di sini adalah yaitu memutar uang untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tijaroh atau barang dagangan. Baik, demikian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau hewan ternak itu zakat itu ditentuin jumlah kambingnya gitu misalnya nggak? Nah, kita belum bicara nisab. Pembahasan mengenai nisab itu kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ini khusus nanti kita bahas soal nisab-nisab. Misalnya, nisab buah-buahan berapa, nisab emas berapa, nisab hewan ternak berapa. Nanti kita bahas, ya. Baik, apa lagi? Maksudnya kalau Ya. misalnya kita jualan sembako nih yang untuk zakat itu harus berupa sembako sama uang harus dua-duanya dizakatin atau boleh salah satunya Pak Ustaz? Salah satu aja. Salah satu aja. Kalau misalnya mau dizakatinnya pakai uang, ya berarti pakai uang. Atau kalau mau dikurangin dengan sembako, ya pakai sembako. Salah satu aja. Misalnya beras kan, nah zakatnya pakai beras atau pakai uang kan gitu ya. Ya salah satu aja. Sekali lagi yang soal nisab, insya Allah kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Ini khusus membahas tentang nisab nanti minggu depan ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan ini. Sampai pembahasan tentang hukum-hukum zakat. Dimulai dari definisi zakat, kemudian juga hal-hal yang wajib dizakati itu apa saja. Ada berapa Bu tadi Bu? Harta yang wajib dizakati itu ada? Ya betul, ada 5. Ya. Yang pertama hewan ternak. Kedua, ya mata uang atau emas dan perak ya. Kemudian pertanian. Kemudian buah-buahan dan barang dagangan. Ya, kemudian juga syarat-syaratnya di masing-masing. Ya, syarat-syarat wajib zakat hewan ternak itu apa saja dan seterusnya ya. Demikian kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Sampai pembahasan mengenai zakat. Insya Allah di pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan mengenai nisab zakat dari masing-masing hal yang wajib dizakati. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, kita diskusikan pada malam hari yang penuh berkah ini mendatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita dan bagi anak-anak cucu kita. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga, ini ada yang ulang tahun ya, keluarga besar Manaprasta, yaitu Om Tatang, adik dari Pak Adiasa Daud, sedang ulang tahun hari ini. Om Hasanul Haq Daud ya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan dan kebahagiaan selalu. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.